Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin berbicara tentang dua kosakata. Di mana dua kosakata ini agak menjadi unik kalau saya mendengarkannya dengan cara orang Indonesia melihat. Kosakata pertama itu adalah yang disebut meragam. Kenapa saya memilih kosakata ini? Karena kosakata ini saya melihat banyak di papan-papan iklan di beberapa jalan tol yang ada di Malaysia. Mungkin teman-teman di Malaysia bisa mengkonfirmasi tentang apa yang saya perhatikan, di mana ada banyak papan iklan yang tulisannya tuh seperti ini. Bayi saya sudah tidak meragam lagi. Kalau saya melihat kosakata meragam dari versi Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah sebagai berikut. Meragam itu memiliki 3 kelompok arti, yaitu arti pertama adalah melakukan ragam atau menyanyi. Kemudian arti kata kedua yaitu memberi ragam atau corak pada kain, atau bisa juga disebut mewarnai. Kemudian arti yang ketiga adalah mencampur 2 atau lebih bahan makanan yang berbeda rasa, warna, atau bentuk. Kembali ke konteks tulisan yang ada di papan iklan di jalan raya di Malaysia itu, di situ disebutkan bahwa bayi saya sudah tidak meragam lagi. Secara logika, begitu saya melihat konteksnya, itu saya bisa memperkirakan bahwa yang dimaksud dengan meragam ini adalah rewel. Mari kita melihat apa definisi kosakata meragam di dalam Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Arti pertama yaitu menyanyi, bernyanyi atau berlagu. Definisi ini sama dengan yang dituliskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian definisi kedua adalah mewarnai, sama juga dengan apa yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian arti ketiga ini agak sedikit berbeda, di mana di sini dituliskan bahasa percakapan, yaitu berkelakuan atau berperangai tidak tentu hala. Maksudnya tidak tentu hala itu tidak tentu arah, tidak dapat diteka. Maksudnya tidak dapat diterka. Kalau saya melihat arti dari kosakata ketiga di dalam bahasa Indonesia ini sama dengan kosakata rewel. Apa arti kosakata rewel di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Rewel itu mempunyai 2 arti, yaitu yang pertama, banyak bicara, buka kurung, suka membantah, tidak mudah menurut, ada-ada saja yang diminta. Itu arti kata pertama. Dan kemudian arti kata kedua yaitu sukar, tidak mudah mengerjakannya atau tidak berjalan lancar. Ini berkaitan tentang mesin. Nah, kalau kita melihat lebih detail lagi, definisi kerewelan yaitu adalah perihal rewel atau sifat-sifat rewel, di mana diberikan contoh, Anda harus siap menghadapi kerewelan anak selama liburan. Kembali lagi kepada kosakata meragam yang tertulis di papan-papan iklan di jalan bebas hambatan di Malaysia, di mana disebutkan bayi saya sudah tidak meragam lagi, itu artinya bahwa bayi saya sudah tidak rewel lagi. Nah, kosakata meragam yang saya ingat itu, yang hampir mirip itu adalah justru berasal dari kosakata bahasa Batak, di mana kalau teman-teman pernah mendengar lagu Batak yang berjudul Alusiau. Nah, itu kan di bait pertama dari lagu Alusiau itu adalah seperti ini. Maragam-ragam doang go sita-sita di hitam manisia. Nah, ada maragam-ragam. Saya nggak tahu ya, meragam-ragam itu maksud dalam bahasa Batak itu apa artinya. Mungkin teman-teman yang bersuku Batak bisa menuliskan di kolom komentar kalau ada yang tahu arti maragam itu apa. Oke, untuk itu saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah dan akan memberikan komentarnya. Kosakata kedua ini pada mulanya saya berpikir bahwa mungkin ini yang membedakan antara Indonesia dan Malaysia. Kosakata kedua itu adalah senantiasa. Senantiasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya selalu atau selamanya, tidak putus-putusnya. Dan di situ dituliskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa bentuk tidak bakunya adalah sentiasa. Nah, kenapa kosakata ini menjadi menarik untuk saya bicarakan? Karena di Malaysia, baik dalam papan-papan iklan atau dalam tulisan-tulisan yang saya baca di surat kabar atau di artikel-artikel berita, itu selalu menggunakan
kosakata sentiasa, bukan senantiasa. Jadi saya berpikir bahwa ini bisa menjadi pembeda nih, bahwa untuk di Indonesia kita menggunakan kosakata senantiasa, sedangkan di Malaysia menggunakan kosakata sentiasa. Di Indonesia, kosakata sentiasa itu adalah bentuk tidak baku dari kosakata senantiasa. Penggunaan kata sentiasa di Malaysia itu lebih masif. Saya tidak pernah mendengarkan orang Malaysia menyebutkan senantiasa. Silahkan kepada teman-teman Malaysia untuk memberikan komentarnya. Apakah memang kosakata sentiasa itu lebih banyak digunakan di Malaysia? Mari kita lihat apa definisi sentiasa menurut Kamus Melayu Malaysia. Sentiasa artinya sepanjang masa, selalu. Dan di sini dituliskan, ada sinonimnya. Senantiasa. Nah, senantiasa menurut Kamus Melayu Malaysia itu artinya sepanjang masa, selalunya. Dan di situ disebutkan sinonim sentiasa. Hal yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, terutama teman-teman Malaysia, mana yang kosakata bakunya? Senantiasa atau sentiasa? Karena yang sering digunakan, yang sering saya baca di artikel-artikel resmi, itu adalah sentiasa, bukan senantiasa. Dan ternyata tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia, ada dua kosakata ini, sentiasa dan senantiasa. Dan di situ tidak dituliskan mana yang resmi, mana yang baku, dan mana yang tidak baku. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan mana yang baku dan mana yang tidak baku. Silahkan teman-teman untuk berkomentar. Sehat walafiat selalu. Dadah.